Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 21 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Putri Hairunisa dan rekan saya Suntri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi, kapasitas produksi, serta fasilitas dan perlengkapan. Materi pertama yang akan dibahas ialah kapasitas produksi. Ada berbagai definisi kapasitas produksi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Render dan Heiser, kapasitas produksi adalah hasil produksi output maksimal dari sistem pada periode tertentu. Yang kedua, menurut Handoko, kapasitas produksi adalah suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan keluaran tertinggi yang mungkin selama periode tertentu. Yang ketiga, menurut Yamit, kapasitas produksi diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Proses perencanaan kapasitas produksi terdiri atas 6 proses. Yang pertama, memperkirakan permintaan di masa depan, termasuk dampak dari teknologi, persaingan, dan hal lainnya. Kemudian menjabarkan perkiraan tersebut dalam kebutuhan fisik, lalu menyusun pilihan terencana kapasitas yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Menganalisis pengaruh ekonomi pada pilihan rencana, kemudian meninjau risiko dan pengaruh strategi pada pilihan rencana. Yang terakhir, lalu memutuskan rencana pelaksanaan. Terdapat dua jenis perencanaan kapasitas produksi, yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek yang digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang bersifat mendadak di masa yang akan datang. Kemudian perencanaan kapasitas jangka panjang yang merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Lalu ada beberapa faktor-faktor perencanaan kapasitas produksi, di antaranya kapasitas bahan baku, kapasitas jam kerja mesin, kapasitas jam tenaga kerja, dan kapasitas modal kerja. Berikut sumber yang kami gunakan dalam penyusunan materi ini. Kemudian kita masuk pada materi kedua tentang fasilitas dan perlengkapan. Fasilitas dan perlengkapan sangatlah dibutuhkan dalam memulai bisnis. Ada 6 faktor kunci dalam memilih lokasi usaha yang ideal, yaitu tersedianya sumber daya, pilihan pribadi wirausahawan, pertimbangan gaya hidup keluarga, kemudahan dalam mencapai konsumen, kondisi lingkungan bisnis, serta tersedianya tempat dan biaya. Dalam merancang sebuah fasilitas fisik, sebaiknya mempertimbangkan persyaratan fungsional yang meliputi keamanan, kenyamanan, keindahan, serta tata letak fasilitas fisik, meliputi pemilihan ruangan produksi dan pengelompokan mesin. Dalam merancang sebuah toko penyalur, dapat dipilih pola-pola berikut ini. Yang pertama ada pola jaringan, adalah pola blok yang memberikan pembukaan barang dagangan dan memudahkan pengamanan dan kebersihan. Lalu pola aliran bebas adalah memberikan visualisasi barang dan kebebasan bergerak bagi konsumen atau pengunjung. Lalu yang terakhir ada pola swalayan, adalah pemberian akses langsung pada barang dagangan. Untuk peralatan atau perlengkapan dibagi menjadi dua bagian, yaitu peralatan pabrik serta peralatan kantor. Peralatan pabrik sendiri memiliki berbagai fungsi sesuai dengan proses produksi yang dilakukan
dan biasanya berukuran besar, jadi harus diletakkan pada tempat yang tidak mengganggu peralatan lain. Sedangkan peralatan kantor berupa barang-barang yang umumnya dibutuhkan pada kantor biasanya, misalnya kursi, meja, mesin fotokopi, telepon, dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dalam memilih lokasi usaha. Faktor yang pertama ada faktor primer, berupa letak pasar, letak sumber bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tenaga listrik, ketersediaan air, serta fasilitas pengangkutan. Lalu faktor kedua ada faktor sekunder, meliputi fasilitas perumahan, pendidikan, pembelanjaan dan telekomunikasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan pencegahan atau pemadam kebakaran, lalu peraturan pemerintah daerah setempat. Yang keempat, sikap masyarakat. Yang kelima, peraturan lingkungan hidup. Yang keenam, biaya atau izin mendirikan bangunan. Yang ketujuh, tempat parkir. Yang kedelapan, saluran pembuangan limbah. Yang kesembilan, kemungkinan perluasan. Yang kesepuluh, karakteristik tanah. Dan yang kesebelas, lebar jalan. Berikut sumber yang kami gunakan dalam penyusunan materi ini. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.